Isu-isu internasional terkait akuntansi manajerial disusun oleh kelompok 3. Tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional, impor dan ekspor. Isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational company adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran pertumbuhan bergantung pada lebih satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu ekspor, impor, dan membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau berpartisipasi dalam joint venture. Yang kedua, yaitu ekspor dan impor. Impor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Impor atau ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual atau beli barang di dalam negeri. Ada berbagai peraturan ekspor atau impor yang harus dipenuhi, serta sistem tarif yang berbeda antar negara. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing, yaitu area dari suatu bagian secara fisik ada di wilayah suatu negara, tetapi dianggap sebagai daerah perdagangan di luar negara tersebut. Berbagai keuntungan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat diperoleh dengan beroperasi di zona perdagangan asing, antara lain penundaan pembayaran bea masuk dan kerugian terkait dengan modal kerja, lalu penghematan biaya perdagangan, dan perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir bertarif lebih rendah. Adanya fakta perdagangan antar berbagai negara akan mempengaruhi tarif yang dibebankan, antara lain memungkinkan tarif impor yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan. Selanjutnya, anak perusahaan yang dimiliki penuh dan joint venture. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait anak perusahaan yang dimiliki penuh. Suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendiri sepenuhnya oleh perusahaan induk. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun, strategi ini cukup mahal dan tidak serta-merta menjamin kesuksesan. Jika hukum dari suatu negara mengizinkan, sebuah perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan ataupun kantor cabang di negara tersebut. Hal ini akan mempermudah operasi perusahaan multinasional. Perusahaan dapat secara langsung membangun fasilitas produksi dan distribusi produknya di negara lain. Kita masuk ke joint venture atau ventura bersama. Untuk definisi, ventura bersama adalah perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. Untuk karakteristik ventura bersama yaitu dua atau lebih ventura terkait oleh suatu perjanjian kontraktual. Perjanjian kontraktual tersebut membentuk pengendalian bersama. Untuk bentuk ventura bersama itu, yang pertama adalah pengendalian bersama operasi, yang mana operasi dari beberapa ventura bersama melibatkan penggunaan aset dan sumber daya lainnya di ventura. Setiap ventura menggunakan aset tetap dan persediaannya. Ventura menanggung beban dan kewajiban dan memperoleh pembiayaan dan mewakili kewajibannya. Aktivitas ventura bersama dapat dilaksanakan oleh karyawan aktivitas ventura yang serupa. Perjanjian ventura bersama mengatur sedemikian sehingga pendapatan dari penjualan produk bersama dan beban yang terjadi dibagi antar ventura. Yang kedua itu ada pengendalian bersama aset. Kepemilikan bersama oleh ventura atas satu atau lebih aset yang dikontribusikan dan didedikasikan untuk tujuan dari ventura bersama. Aset tersebut digunakan untuk memperoleh manfaat bagi aset tersebut. Setiap ventura dapat mengambil suatu bagian keluaran dari aset dan menanggung suatu bagian yang disetujui dari beban yang terjadi. Ventura bersama tersebut tidak melibatkan pendiri suatu perusahaan. Terus yang ketiga ada pengendalian bersama entitas. Pengendalian bersama entitas adalah ventura bersama yang melibatkan pendirian suatu persoalan terbatas, persekutuan atau entitas lainnya, yang mana setiap ventura mempunyai bagian partisipasi dan entitas tersebut beroperasi dengan cara yang sama seperti entitas lainnya. Pengendalian bersama entitas serta
aset Ventura bersama, menanggung kewajiban dan beban dan memperoleh penghasilan. Entitas tersebut dapat mengadakan kontrak atas nama sendiri dan memperoleh pembiayaan untuk tujuan aktivitas Ventura bersama. Setiap Ventura berhak atas bagian laba dari pengendalian bersama entitas, meskipun beberapa pengendalian bersama entitas juga meliputi pembagian keluaran Ventura bersama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya, pertukaran mata uang asing 6 hedging. Pertukaran mata uang asing 6 hedging. Hedging pada dasar uang adalah teknik untuk melindungi nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan pasar keuangan di mana instrumen yang sangat liquid dan jangka pendek, seperti surat utang negara, akseptasi bank bankir, dan surat berharga di perdagangan. Lindung nilai atau hedging adalah cara, metode, atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghitung risiko valuta asing. Ada pun beberapa metode dalam pertukaran uang, yaitu risk shifting. Ketika nilai tukar mata uang suatu negara mengalami depresi, maka harga impor akan naik. Maka salah satu cara untuk memindahkan risiko perubahan nilai mata uang adalah dengan mencoba mengekspor dalam mata uang kuat dan mengimpor dengan mata uang lemah. Yang kedua ada pricing decision, yaitu mengonversi antara harga valuta asing dan harga dolar menggunakan kurs forward. Yang ketiga ada export netting, menghilangkan ekspor mata uang satu dengan mata uang yang sama atau dengan mata uang lainnya, sehingga laba rugi dalam kedua posisi mata uang dapat saling mendiamkan. Misalnya, menghilangkan posisi long dengan posisi short mata uang yang sama. Yang kedua, bila korelasi mata uang positif, exposure dihilangkan dengan posisi long dan posisi short mata uang lainnya. Yang ketiga, bila korelasi negatif, maka posisi short atau long dua mata uang akan saling meniadakan. Yang keempat ada currency risk shifting. Currency risk shifting adalah membagi risiko dengan Etika dalam lingkungan bisnis internasional. Hubungan perdagangan dengan pengertian asing rupanya masih membekas dalam bahasa Indonesia, karena salah satu arti dagang adalah orang dari negara asing. Berulang kali dapat kita dengar bahwa kini kita hidup di era globalisasi ekonomi. Ada 4 sudut pandang mengenai standar etika antar negara. Yang pertama, etika individu, etika nasional, etika imperialis, dan universalis. Adapun etika bisnis sebagai berikut: adanya kepercayaan, prinsip, sasaran, perilaku, hubungan, serta juga ada kendala. Ini juga ada moral dan pilihan. Berikut masalah etika dalam bisnis internasional. Yang pertama itu korupsi. Penyalahgunaan wewenang oleh seseorang, pegawai atau pejabat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Yang kedua, adanya farmasi. Perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ini mengalami kendala dalam menetapkan harga antara keinginan investor dengan rakyat miskin, terutama di bidang obat-obatan untuk penyakit yang langka seperti HIV, malaria, dan TBC.